Hi guys, welcome back to my channel Medium. Pada kesempatan baik ini, for this moment, I would like to show you how to develop Flutter Google Map plus Circle. Jadi, kita akan membuat satu project yang simple, yaitu Google Map plus Circle, lingkaran. Jadi sebelum kita lanjut bagaimana mendevelop project ini, kita akan demo sebentar. Jadi kaitan dengan project ini nanti ya banyak juga lah nanti, misalkan nanti kita ingin melihat menghitung jarak misalnya, jarak radius, jarak odo. Jadi kaitannya nanti ke sana, sehingga kita develop dulu yang simple ini. Dan juga nanti sebenarnya ada lagi project nanti yang lebih, apalagi ini saya pernah membuat suatu project ini send data long automatically ataupun manually and live tracking. Jadi kalau sebelumnya itu kita membuat itu ini manual, di sini hanya number saja ya yang dikirim gitu. Tetapi untuk project nanti, beberapa project ke depan, ini sudah live dia. Jadi pada saat nanti kita berjalan membawa smartphone kita, ini angka-angka latitude longitude ini akan bergerak setiap detik atau bisa kita program setiap berapa lama gitu. Kemudian ada juga yang set manual. Nanti apa ini kirim ke server continue atau kita mau melakukan apa, ini masih saya pikirkan nanti untuk kedepannya. Gitu rekan-rekan. Jadi sekarang kita demo dulu sebelum kita lakukan bagaimana mendevelopnya. Oke, kita demo dulu. Oke, ini dia. Oke, ini kalau saya running tadi ya, pertama saya masukkan. Nanti kita reset ini semua, kita develop dari awal gitu. Oke, coba kita ganti latitude longitude-nya ya. Misalnya ini kita ganti. Hop, ini 00 saja. Di ini juga kita contoh. Kemudian ini kita kasih 2 juta. Karena nanti di sini zoomnya itu kita ambil hanya 1 kali. Kalau ini tadi 19 kali gitu. Nah, ini biar nampak dia lebih sistem. Mana zoom ini? Kita coba ganti zoomnya. Google Map, ini Google Map-nya, ini zoom 19 kali, kita zoom 1 kali. Oke, coba ini kita running. Kita pilih dulu. Oke. Ini kita get package-nya. Upgrade. Wah, ini sambil restart dia virtual device kita. Oke, okay, no problem. Sambil ini restart, kita back ke laptop dulu, ke materi PowerPoint ya. Oke. Jadi mendevelop Flutter Google Map plus Circle ini sebenarnya kita seperti biasa, kita mendevelop untuk Google Maps itu
yang basicnya, yang sederhana itu hanya kita membutuhkan targetnya ya, kamera position itu targetnya kemana, misalkan ini ke daerah mana ini, targetnya kita taruh ya, artinya senternya itu di sini kira-kira di Ghana gini, Ghana, di 0.0-nya gitu. Kemudian markernya saya taruh di sini marker 1, marker 1. Itu kebetulan memang di titik 0 ini. Tapi bisa jadi dia berubah. Bisa jadi kita rubah, misalnya di sini sudut apa namanya, kamera posisinya di sini ya, di center sini, tapi markernya saya letakkan misalnya di Libya, ditaruh di sini. Itu kan bisa-bisa saja gitu ya. Oke, kita coba balik ke program, apakah sudah normal? Kalau sudah normal, biar kita, oke sudah selesai restartnya ya. Sekarang kita running, run, pakai script. Kita running script ini, apakah apa yang ditampilkan sini, sehingga setelah ini kita uji coba, kita akan hapus semua skripnya, kita buat dari awal gitu, supaya dia jalan. Jadi kita buat yang simple dulu, karena nanti program yang simple ini akan kita pergunakan di program-program selanjutnya. Oke guys, ini kayaknya run-nya ini atau build-nya agak lambat tadi, tapi udah agak kencang. Oke, kita tunggu. Biasanya ini memakan waktu 30 detik sampai 60 detik kalau tidak ada recording. Tapi karena recording, kebetulan laptop saya juga sudah cukup lama, walaupun Core i7 ya, tapi dia sudah banyak yang terbaru sehingga masih agak lambat juga. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu aja dalam beberapa detik lagi ya. Oke, ini sambil masih jalan dia running Gradle. Oke, sambil ini jalan tidak apa-apa ya. Ini kita buka saja dulu materi PowerPoint kita, biar ada yang sambil kita bahas di sini. Oke, ini kita sisihkan ke samping. Oke, ini membuat Google Map Basic ditambah nanti Circle, bagaimana Circle itu nanti bekerja gitu ya. Oke, nanti saya jelasin kalau dia virtual device-nya ini kalau sudah up. Oke, jadi nanti ke depannya sebenarnya tadinya saya mau membawa yang lebih kompleks sekalian gitu. Tapi ada beberapa yang karena membutuhkan waktu agak panjang, agak lama, belum selesai, sehingga saya bawakan yang simpelnya dulu, nanti baru kita bikin complicated, yang lebih kompleks. Jadi kalau yang ini, ini lebih advance ya. Jadi kalau sebelumnya saya pernah mengirimkan ini di project 029, kita mengirimkan data latitude longitude every second atau bisa di setting, tapi di screen kita, di layar monitor smartphone kita itu hanya teks. There is no maps. Tapi untuk ini page 1-nya udah saya siapkan. Ini live ya. Jadi kalau posisi kita nanti jalan, ini angka latitude longitude-nya ini akan berubah setiap second. Nah, pada saat ini berubah, misalnya apa yang mau akan kita lakukan? Apakah pada saat terjadi perubahan itu nanti dia misalnya ini kan berubah setiap detik, apakah dia ditampilkan di sini saja? Nah, ini sudah bisa sekarang. Sudah saya tampilkan, atau kita kirimkan ke database, atau men-trigger sesuatu sehingga mengirimkan ke screen page 2 kita bilang, yang di sana nanti misalkan contoh ini, kan banyak, misalkan ini kita posisi sekarang di sini. Kita mau misalnya melihat, misalkan kita bikinkan
apa namanya, e-laundry, mau melihat mana laundry sekitar rumah kita, radius misalnya 500 meter yang sedang buka. Nah, itu bisa. Jadi jarak dari titik saya berada ini ke masing-masing nanti laundry tadi, itu bisa diukur secara otomatis. Atau ya seperti ojol lah kita di sini. Mana ojol yang paling dekat dengan kita sehingga kita bisa misalnya saya sebagai operator, saya bisa menyuruh ojol yang mana ke subscriber ini. Atau subscriber yang memilih. Subscriber memilih ke ojol mana yang paling dekat. Nah, ini nanti kaitannya dengan circle ini, jadi radiusnya. Tapi bisa juga nanti tidak menggunakan radius, kita nanti menggunakan odo gitu. Ya, odo ya kayak di mobil lah, belok kiri, belok kanan. Nah, itu ukuran meternya itu. Oke, sekarang kita kembali ke program kita karena kayaknya ini sudah mau running, tapi lambat ya. Ini oke, kita tengok dulu, udah mau selesai nih running yang kita run tadi. Oke. Oke, sudah nampak. Kita lihat sebentar lagi ya. Jadi tadi kita merunning di titik 0 dekat Ghana di sini ya. Jadi 0,0,0 itu berada di sini. Inilah titik nolnya bumi. Kemudian markernya juga berpusat di situ. Kemudian ininya, circle-nya juga berpusat di situ. Jadi kalau kita masukkan. Jadi bagaimana membuat itu, gimana logika berpikirnya. Oke, sekarang ini kita hapus. Ya, ini kita stop dulu. Oke, ini kita stop. Kita stop dia ya. Sekarang ini kita hapus. Sekarang kita bagaimana mendevelop. Oke. Ini kita parkir dulu. Seperti biasa, kalau kita mendevelop, yang pertama adalah main function. Run app. My app. Agak lambat hari ini ya. Komputer saya kayaknya banyak running background proses sehingga lambat ya. Oke, my app ini sudah selesai, kita taruh ST, stateless widget. Ini kita ambil stateless widget ya. Nah, di stateless widget ini, oke, my app sesuai dengan di atas, my app. Oke, di stateless widget ini kita akan membuat ini, rekan-rekan, application bar ataupun title. Title yang kita buat yang pertama ini di sini adalah misalnya Google Map Flutter Circle. Oke, kita buat titlenya dulu. Kita buat di sini material application. Oke, ini ya. Kemudian di sini home, scaffold. Ini di bagaimana melakukan ini ada di project-project di depannya project saya ini, nomor-nomor kecilnya gitu. Kemudian title, apa ini tadi? Sorry, kita lihat dulu. Oh, scaffold, home. Oh, sudah home tadi ya. Maaf. Home, scaffold, app bar. Oke, app bar. Oh, lambat banget. Title, text. Oke, kita kasih tadi namanya Google Map. Google Map. Kita lihat sekali lagi. Flutter Circle. Flutter Circle. Oke. Kita buat dia center di tengah, refactor, kemudian center. Ini kita rapikan dulu, kasih cons di sini supaya underline-nya ini hilang. Sini kita kasih cons. Oke.
Untuk penamaan judul udah siap. Sekarang ini ada satu lagi di sini ya. Untuk debugnya kita buang dulu biar tidak mengganggu pemandangan nanti debug. Ini kita false kan. Oke. Sekarang kita membuat stateful widget. Stateful. Ini stateful widget. Namanya kita buat, kita sesuaikan saja. Tadi namanya my circle kalau nggak salah ya. Sini. Tengok sini namanya apa tadi dibuat. My map. Oke, no problem, sama saja. My map. Oke. Jadi dari stateless widget yang di atas ini, ya ini stateless widget, ini circle. Dia akan memanggil stateful. Ya, dari stateless memanggil stateful, kita taruh dulu. Sini body manggil ke bawah, body ini memanggil my map ya. Oke, sini my map. Oke. Di my map yang pertama kita karena kita mau menggunakan Google Maps, kita panggil dulu package-nya ya. Oh, ini kok ada pula ini jalan. Oh, gara-gara ini kurasa jadi lama tadi. Mudah-mudahan tidak terganggu program kita. Oke, kita pubdev. Ini Google Maps Flutter. Oke. Google Maps Flutter. Kita install. Dependensinya kita copy terlebih dahulu. Copy dependencies. Ini ya, kita copy. Kita taruh dia di sini. Di pubspec. Tapi tadi lupa kita hapus ya. Tapi ini ya nih. Ini. Kalau tadi dihapus, kita kopikan dia ke sini. Yang baru tadi. Oke. Selanjutnya ini kita impor package-nya. Copy. Commander ini kita impor dari sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat, kalau kita running ini dulu ya. Oke, ini nggak apa-apa, kita coba running dulu yang ini. Ini hanya tampilan Google Map dan juga nanti di sini masih blank ya, masih kosong, masih silang ini. Kita tengok dulu. Setelah itu nanti kita lanjutkan sambil kita tunggu. Oke, kita tunggu beberapa detik. Oke, sambil jalan, sambil menunggu ini jalan biar efektif waktu kita videonya tidak terlalu lama. Saya akan jelaskan dulu sedikit di sini. Nah ini. Jadi untuk tadi kita zoomnya itu 1 ya, artinya paling kecil. Ini kita taruh dia radiusnya ini karena ini kecil kali, kita kasih radiusnya 2 juta. 2 juta di sini. Tapi kalau nanti yang di sini, ini nanti radiusnya paling 50 karena ini zoomnya besar 19. Oke, kita masuk dulu ke program karena sudah mau hampir selesai dia. Programnya sudah mau jalan. Kalau sudah jalan,
Kita lanjut lagi program kita. Oke. Jadi headernya atau application barnya sini sudah jalan, ini yang belum gitu. Oke. Sekarang kita lanjut untuk membuat Google Map-nya. Oke, ini kita hapus. Kita kasih di sini escape tool. Oke. Dan sini body. Baru langsung kita pasang di sini. Oh, bodinya kok merah ini. Google Map. Oke. Jadi di sini initial camera position ini kamera position target. Oke, nanti kita selesaikan ini. Jadi targetnya ini adalah kita show location 1, kita taruh namanya sama seperti tadi yang di sini ya. Ini sebenarnya sudah ada, ini kita pakaikan dulu. Ini targetnya adalah di sini show location 1. Show location 1 targetnya. Oke, sehingga kita buatkan dulu di sini lat long show location 1. Lat long show location 1 sama dengan lat long. Nah ini. Jadi misalnya kita ambil dulu 00. Di sini juga 00. Oke. Sudah kita deklarasi show location 1 ini menjadi tadi di sini targetnya. Ya. Oke, sekarang sudah dapat di sini. Setelah target biasanya kita bangun lagi di sini adalah kita taruh ke bawah dulu. Kok lepas dia. Oke, ini zoomnya yang untuk pertama kita kasih 1 yang kecil ya. Oke, kalau masalah tilt bearing itu ada di program-program sebelumnya sudah saya bawakan, sudah saya sampaikan. Ini adalah show location. Oke, coba kita run dulu show location. Show location itu adalah untuk bahwa kamera itu dia mengarah kemana. Nah, misalkan ini di sini show location adalah bukan lingkaran ataupun bukan marker ini, kamera dari satelit itu dia mengarah kemana gitu. Nah, jadi kalau yang ini ada gambar kamera satelit ya, show location itu ya, kamera positionnya itu ini di senternya ini. Nah, ini bisa bergerak kemana-mana tapi di sini, tapi markernya kan bisa jadi markernya kita taruh di sini misalkan atau di sini gitu. Jadi show location adalah center daripada map itu. Jadi satelit tadi, kamera dari satelit yang jauhnya 36.000 km itu mengarah kemana gitu. Oke, udah dapat. Oke, kita tunggu sudah mau selesai. Ini nunggu.
Oh, ada yang merah. Apa yang merah ini? Kita tengok dulu ya. Ada yang merah. Apa ini ada yang merah ini? Hop. Oh ini ya? Tidak nampak, sorry. Sub dulu. Harusnya tadi kita lihat dulu sini. Kalau ada merah atau ada yang kurang, itu akan kelihatan. Oke, ini sudah nampak. Artinya kamera position itu ya ke senternya ini di sini. Markernya kan bisa jadi kita letak di sini, letak di sini, letak di sini. Tapi center di tengah-tengah ini adalah kamera position. Jadi ini dia, kamera position ini menyatakan bahwa kameranya fokusnya itu ke tengah sini. Ya, itulah 0,0 tadi yang di sini. Oke. Nah, setelah kamera position, sekarang kita mau meletakkan marker. Markernya itu pun kita taruh misalnya di senternya di sini. Di sini, oke, ini kita parkir dulu. Ini kita bikin dulu supaya dia bisa dieksekusi di marker satunya itu di sini ya, di init state dulu. Init state. Oke. Ini kok di enter kok malas dia. Nah, kita bikin namanya marker 1 add. Sorry. Oke. Oh, lambat nih ya. Marker. Oke, marker. Oke, nanti kita deklarasi nggak apa-apa. Marker ID. Ya, ini marker ID bisa jadi macam-macam ya. Kita taruh satu dulu. Yang penting dia sebenarnya marker ID itu apa unik gitu. Oke, kita deklarasi dulu ini apanya. Karena marker satunya di sini pasti masih merah karena belum kita declare. Kita declare dulu. Set. Marker. Marker 1. Oke. Marker ID. Ini coba kita lihat ya. Marker ID ini bentuknya constructor improve marker ID. Require marker ID. Oh, marker ID salah tadi nih ya. Sorry. Marker ID sini bisa kita ganti satu saja. No problem.
Lalu di sini adalah position. Position. Oh, nggak ada nih. Ini kayaknya ada yang kehilangan jejak tadi ini. Hop. Ini tutup dan ini position. Position itu adalah yang kita bikin tadi. Show location 1 ini. Oke. Coba kita save dulu ya. Oke, setelah kita save, coba kita run. Jadi ini kita kasih, coba kita kasih pembatasnya ya. Ini marker, ini. Kenapa kita harus lakukan ini state? Ya, pada saat aplikasi dijalankan, inisial ya, dia langsung dieksekusi. Jadi karena tidak ada event ya, misalnya event tekan tombol atau apa gitu. Jadi langsung dieksekusi yang ini dulu, ini state ini marker ID-nya, sehingga bisa kita dapat marker satunya ini. Jadi marker satunya ini nanti kita masukkan dia dari sini. Marker. Kita lihat dulu, kita lengkap-lengkapi mana yang kurang. Sambil jalan. Ini berarti, oh masih jalan ya. Seri-seri masih jalan. Oke, kita biarkan running dulu. Oke, ini jadi pada saat rekaman jadi agak lambat ini posisi sekarang apa saya laptop. Coba kita tengok ini gimana ini macetnya ini. Kok bisa, ampun ini macetnya. Ini coba kita tengok performansinya. Oh, 93% CPU. CPU-nya yang berat ya, udah 93%. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini sudah tadi. Sekarang kita harus menambahkan markernya biar ada tandanya di mana dia marker. Itu marker 1 tadi ya. Udah kita bikin tadi di sini marker 1 ini. Ini marker 1 ya. Jadi di sini harus taruh marker 1. Oke, kalau kita save, ya nanti akan ada titik markernya di sini.
Nah, ini. Oke. Ini adalah marker 1. Jadi nanti oke, sudah masuk ini bisa kalau mau ditambahkan nanti kalau diklik dari sini ada apa, kemudian diklik bisa kemana itu aksesoris. Ini basicnya aja dulu. Baik, setelah kita buat dia posisi markernya, sekarang kita tibalah untuk membuat yang kita inginkan. Itu circle-nya. Oke ya. Jadi kalau circle di sini adalah posisi karena zoom-nya itu adalah yang paling kecil, satu tadi kita bikin ya, ini zoom-nya 1 ya. Kalau zoom-nya kita besarin tentu ini peta dunianya ini akan makin besar. Oke, sekarang ini kita taruh lagi, kita mau bikin circle-nya di sini. Oke, sekarang kita akan membuat posisi, kita set circle kita. Set. Lambatnya responnya circle. Circle 1 sama dengan set from oke. Lambat nih yang responnya. Oke, sekarang kita set circle. Oke, kita bikin dulu circle ID-nya ya. Circle ID semua harus ada ID-nya. Kita taruh aja yang simpelnya dulu. Circle ID. Oh, ini tadi. Ini circle ID sama dengan 1. Oke. Kemudian circle ID itu lanjutannya adalah ini center, posisi dia di mana. Oke, center itu berupa lat long ya. Lat long ini 0.0 tadi ya. Kemudian di sini juga 0.0. Oke, ini adalah latitude longitude-nya. Kemudian di sini ada parameter namanya seberapa jauh dia radiusnya. Nah, kalau yang kecil ini tadi saya bilang ini kita tinggikan sampai 2 juta. Tapi kalau posisinya nanti yang zoomnya 19 itu kita taruh dia hanya 50 sini posisi ininya. Jadi karena ini zoomnya 1 ya, ini coba kita save ya supaya nampak di sini sampai 2 juta kali karena ini adalah yang paling kecil sehingga gambar satu benua ini nampak beberapa ya. Circle swan, oke, sekarang kita tambahkan di posisi di posisi Google Map kita, namanya circle. Nah, ini kita kasih tadi kalau marker one, ini circle one. Circle one. Oke, ini. Oke, sekarang kita save. Nah, ini. Jadi langsung kelihatan di sini circle yang kita bangun. Jadi kalau saya bangun di sini ini misalnya zoomnya kita naikkan, zoom 2, apa yang terjadi bisa kita save. Nggak langsung respon ya, harus di restart. Kalau zoomnya 2 ini kita restart, coba apa yang terjadi. Ada yang bisa kalau kayak tulisan icon kalau udah diganti di save dia langsung apa impact dia. Tapi kalau yang agak
lebih apa, lebih esensial seperti tadi Zoom, dia nggak bisa langsung impact ke gambarnya, harus di restart dulu. Oh, di restart pun dia tidak mau, harus kayaknya ya harus benar-benar kita lakukan apa apa namanya ini run. Jadi kalau ini mungkin harus kita run debugging lagi kayak gini atau run non debugging tadi agar impact yang zoomnya 2 kali ini nanti ya pasti makin besar sama dengan kayak ini zoom 2 kali ya sama dengan ini kita tambahkan gini ya, tapi ini tadi zoomnya dia posisi dari dalam. Oke rekan-rekan, jadi itu adalah bagaimana kita menggambarkan ini sambil jalan ya, kita kembali ke laptop, bagaimana kita membuat circle. Jadi saya kasih explanation dulu di sini sebelum kita selesaikan. Kita jelaskan dulu sedikit. Oke, di sini kita buat markernya ya. Jadi sebelum buat marker ini sebenarnya Google Map itu intinya cuman 2 tadi ini, cuman 2. Tapi karena kita mau circle jadi 3. Kamera position itu targetnya di mana? 1. Kemudian markernya. Jadi targetnya itu show location, artinya di mana dia di show titik tengahnya nih, senternya kemana. Tapi bisa jadi markernya tidak di situ, tapi untuk case ini markernya kita taruh di titik show locationnya ini. Markernya di situ juga. Kemudian circle titik tengahnya pun di sini juga berapa radiusnya jaraknya. Jadi kalau tadi di sini untuk posisi kita zoomnya 1 kali, ini kita taruh 2 juta nilai radiusnya ini. Tapi kalau yang ini zoomnya 19 kali, ini radiusnya cuman kita kasih 50, dia sudah nampak. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi untuk circle, untuk basicnya udah selesai kita laksanakan. Nanti akan kita kembangkan circle tadi itu bisa menjadi lebih kompleks lagi. Ini nanti untuk ke depan ada beberapa yang akan saya sampaikan. Dan juga nanti sehabis daripada per Google Mapan ini kita nanti masuk ke ini, suatu aplikasi yang menarik juga, itu bagaimana kita membuat soal kuis online langsung pada saat nanti dilaksanakan kuis selesai, nanti langsung ketahuan berapa nilai, berapa benar, berapa salah, berapa nilainya. Gitu rekan-rekan. Jadi ini yang bisa kami sampaikan untuk how to develop Flutter and Google Map. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi rekan-rekan yang merasa bahwa ada manfaatnya proyek kali ini, silakan subscribe, like, and share. Bila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kita di lain kesempatan. Oke, bagi yang kurang mengerti bahasa Inggris, yang kurang mengerti bahasa Indonesia, if you have learned something in this project, please subscribe this channel. Thank you for your attention. See you next time. Bye bye.